Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas sebuah buku yang berjudul Qawaid Qur'aniyah, ya, kaidah-kaidah Quran, yang berisi 50 kaidah tentang kehidupan, ya. Kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan kita, ya. Siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, maka dia semakin bahagia dan semakin lurus jalannya. Dan siapa yang semakin jauh dari Al-Quran, ya, maka dia semakin jauh dari kebahagiaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad agar kau sengsara, ya, tetapi Al-Quran ini membuat engkau bahagia, ya. Kemudian juga dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada, mengantarkan kepada jalan yang terlurus. Kata Allah, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran itu mengantarkan kepada jalan yang paling lurus. Oleh karenanya, jika seorang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia akan menjadi terbaik dalam segala hal, ya. Dia kalau mempelajari akhlak dalam Al-Quran, jadilah orang terbaik dalam akhlaknya. Ya, kalau dia mempelajari sisi apapun dalam Al-Quran, dia akan menjadi yang terbaik. Karena Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Nah, yang kita akan bahas adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan muamalah keseharian, ya, yang mungkin terkadang kita lalai, ya, maka perlu dikhususkan pembahasannya. Ada 50 kaidah, kita akan bahas satu persatu, dan saya rasa kaidahnya semuanya indah, ya. Bagaimana tidak indah, dia berasal dari Al-Qur'anul Karim, kaidah yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pencipta manusia, yang paling tahu tentang kemaslahatan kita, yang paling tahu tentang kemaslahatan makhluk ciptaannya. Dan di antara yang mempraktekkan nyata Al-Quran adalah Nabi SAW. Nabi SAW ketika ditanya tentang akhlak Nabi, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka kita akan bahas satu persatu, dan mudah-mudahan kita bisa membahas beberapa kaidah dalam pertemuan kita kali ini. Kaidah yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu lin-nasi husna." Wa qulu lin-nasi husna. Ya. Dan ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik, ya. Dalam surat Al-Baqarah 83, ya. Quran, ya. Al-Baqarah 83. Ucapkanlah kepada manusia husnan, yang baik, ya. Ucapkanlah kepada manusia yang baik. Berarti kan sini kaidah ini mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik kepada manusia. Manusia di sini umum, linnas, umum, ya, mencakup, ya, kaum muslimin, ya, orang-orang beriman, ya, orang-orang beriman. Kemudian juga mencakup orang-orang kafir, ya, mencakup juga pelaku maksiat,
mencakup juga pelaku bid'ah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullin nas, ucapkanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik, ya. Dan ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul li ibadi wa qul li ibadi yaqul lati hiya ahsan yaqulul lati hiya ahsan wa qul li ibadi yaqul lati hiya ahsan, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berkata yang terbaik. Kemudian Allah lanjutkan, inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kal insani aduwwun mubin. Ya. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi ayat-ayat yang mengkokohkan kaidah ini banyak, ya. Jadi kita fokus kaidah pertama ini. Surat Al-Baqarah 83, wa qul linnasi husna, katakanlah kepada manusia husna, ya. Dan kita tahu bahwasanya kita membutuhkan perkataan, ya. Perkataan, ucapkanlah muamalah kita, ya. Muamalah kita dengan orang lain, siapapun, kebanyakannya melalui perkataan. Lewat perkataan. Ini secara umum. Mau antara kita dengan istri, antara kita dengan anak, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan anak buah, dengan supir dan membantu, dengan bos, dengan majikan, ya. Dengan ustadz, dengan murid, ya. Semuanya rata-rata kita muamalahnya dengan perkataan. Maka pembahasan masalah perkataan ini sangat penting. Wa qulu linnasi husna. Maka Allah kasih kaidah, ucapkanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik, ya. Sini mencakup kaum muslimin, orang kafir, pelaku maksiat, pelaku bid'ah. Ini semua namanya manusia. Ini semua namanya manusia. Ini semua manusia. Ya, tentu hewan tidak masuk dalam ayat ini, hewan. Ya, kalau hewan tidak perlu kata-kata, yang penting sikap yang baik. Ya. Contoh orang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamun minhum, kecuali kata Allah, janganlah berjidal, berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ya, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Tapi hukum asalnya kita berkata-kata baik kepada mereka, ya. Ya. Kita berkata-kata yang baik kepada mereka. Oleh karenanya dari sini kita berusaha memilih kata-kata kita tatkala kita bertutur kata dengan yang lain. Contoh pelaku maksiat atau mungkin pelaku bid'ah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna, ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kemudian kata Allah, wa idza khatabahumul jahilun, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan hauna, dengan tawadhu. Mereka berjalan dengan tawadhu. Alal ardi hauna.
Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang bodoh. Orang jahil maksudnya bisa jadi pelaku maksiat, bisa jadi pelaku bid'ah. Berbicara dengan mereka, memaki, mengolok-olok misalnya, jahiluna. Qalu salama, maka mereka berkata salam. Mereka jawab salam. Salam. Ya. Kata para ahli tafsir, antaranya Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya, salam maksudnya mereka tidak membalas dengan keburukan. Mereka ucap dengan kata-kata yang baik sehingga mereka terhindar dari keburukan orang-orang tersebut. Ya. Jadi kita disuruh berkata-kata yang baik. Kemudian kaum muslimin orang beriman secara umum, contoh misalnya kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Kata Allah, wala tanharhuma, ya, wala taqul lahuma uffin, wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima. Kata Allah, jangan kau berkata kepada kedua orang tua jangan membentaknya. Jangan bilang atau cih kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, jangan bentak. Ucapkanlah kata-kata yang mulia. Kata-kata yang mulia. Contoh lagi misalnya Allah suruh kepada anak yatim, terhadap anak yatim, terhadap peminta-minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Adapun peminta-minta kepada peminta, pengemis misalnya, ya, jangan bentak. Maksudnya apa? Kalau Anda tidak mau kasih uang kepada peminta, ya udah tolak baik-baik aja, enggak usah antum bentak, enggak usah hina-hina. Enggak usah merendahkan dan yang lainnya. Ya. Inilah waqulu linnasi husna. Waqulu linnasi husna, ya. Tentu ini menunjukkan kita berusaha berbuat baik, berkata-kata yang bertutur kata yang baik kepada siapapun, kepada kaum muslimin, terutama kepada orang tua, bahkan kepada peminta-minta, kepada kawan-kawan sesama sahabat, ya. Wa qul li ibadi yaqulu lati hasan. Katakanlah kepada hamba-Ku untuk berkata-kata yang baik, jangan sampai menyinggung. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Setan mengadu domba di antara mereka. Setan musuh yang nyata. Pada orang kafir juga, ngapain kita kata-kata yang buruk? Kata-kata yang baik, kecuali mereka zalim dan cerita. Ya. Wala tujadil ahlul kitab. Jangan kau berjilid ahlul kitab kecuali dengan kata-kata yang dengan cara yang terbaik, ya. Kemudian juga pelaku maksiat, ya. Kita berusaha kata-kata wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh di Facebook kayak di Instagram kayak kata-kata yang buruk, udahlah enggak usah dilayani. Jawab yang baik aja. Enggak usah mampus ente, brengsek ente, neraka ente, ngapain gitu. Bisa jadi kita malah berdosa memvonis orang tidak pada tempatnya. Ya, ini semua manusia kita diperintahkan untuk berkata-kata yang baik. Kemudian perhatikan di sini husna yang baik. Husna. Dalam sebagian qiraah, ya, hasanan, ya. Wa qulu linnasi itu kan husna, ini husna. Dalam qiraah yang lain hasanan, maknanya sama, hasanan. Baik, ya. Berkata yang baik. Baik di sini mencakup, ya, dua cara berucap sama kontennya, ya. Ya, isi dari ucapan tersebut. Isi dari ucapan tersebut. Cara berucap itu mesti tutur kata yang baik. Ya, tutur kata yang baik, ya. Tidak perlu ngangkat suara. Allah mengatakan bahwasanya inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suaranya hamir,
dongki, ya suaranya keledai, ngomong keras-keras ngapain? Ngomong baik-baik aja. Tutur kata yang baik, dengan senyum, ya. Tidak perlu ngangkat suara, tidak perlu. Kontennya juga baik ya, isinya juga baik. Ada orang ngomong halus, tapi nyindir, nyelekit. Ya itu juga caranya baik, halus ngomongnya, suaranya pelan, tapi kontennya menyakitkan. Ya, kontennya menyakitkan. Ada juga isinya baik, caranya nggak baik, nasihati. Tapi dia maksud baik, ingin menasihati, tapi caranya kasar. Ya, sehingga isinya baik, tutur katanya nggak baik. Kita harus berucap wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik dari sisi cara bertutur kata maupun isi ucapan tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya sarana untuk kita dapat pahala. Kita kan setiap hari berucap, kita setiap hari berkata-kata, kita setiap hari berinteraksi, kita setiap hari di internet, ya, kita setiap hari ngomong, kita setiap hari di WhatsApp. Ya kita usahakan terapkan ayat ini. Enggak usah terpancing emosi. Ucapkan kata-kata yang baik, pikir kira-kira ini bagaimana kalau dia dengar, berusaha sebaik-baiknya, ya. Kita ingin kebaikan bagi saudara, ya. Maka terapkanlah ini dalam segala tutur kata kita, dalam segala tulisan kita, dalam segala status kita, agar karena saya sering sampaikan bahwasanya status hukumnya sama dengan ucapan. Dengan demikian kita menjalankan salah satu kaidah penting dalam Al-Qur'an, dalam kehidupan kita, wa qulu linnasi husna. Ya. Ucapkanlah yang baik bagi manusia. Taib, kaidah yang kedua, ini saya pernah punya pengajian khusus tentang ini, tapi tidak apa kita ulangi secara singkat karena kita berjalan dengan sesuai isi buku, ya. Yaitu dalam surat Al-Baqarah 216, kaidah yang kedua. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, ya. Kaidah kedua. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tadi dalam Quran surat 2 ayat 216, ya. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi kau cinta sesuatu, ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kau tidak tahu. Ya. Ini kaidah yang sangat agung yang Allah sebutkan dalam prakteknya, contohnya dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Saya akan sebutkan, ini kaidah umum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, ya, padahal dia baik bagimu. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu, ternyata buruk bagimu. Kenapa? Allah yang lebih tahu, kau tidak tahu. Ya. Allah yang lebih tahu, dan engkau tidak tahu. Ayat-ayat semisal yang ini banyak, ya. Ayat-ayat semisal. Ya. Ada dua ayat yang lain yang mirip seperti ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran. Bisa jadi kau membenci sesuatu, kata Allah, bisa jadi kalian benci istri-istrimu,
Dan jika kau benci istri-istrimu, kau benci istrimu, fa asa an takrahu syai'an, maka bisa jadi engkau membenci sesuatu itu, sementara Allah menjadikan banyak kebaikan pada yang kau benci tersebut. Pada yang kau benci tersebut. Dalam, bentar saya lihat dulu. Dalam surat An-Nisa 19. Ini fa'in karihtumuhunna ya, fa'in. Nisa 4 ayat 19. Kemudian yang ayat yang semisal juga ya, dalam surat An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu syarran lakum, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ya, likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedustaan orang-orang itu mereka orang munafik, ya. Orang-orang munafik yang menyebarkan dusta, kedustaan, janganlah kalian ya menganggapnya keburuk. Bahkan baik bagi kalian, bahkan baik bagi kalian. Ya. Ini juga ayat berkaitan dengan kisah tuduhan dusta, ya, kisah tuduhan dusta kepada Aisyah oleh orang-orang munafik. Adapun ini berkaitan dengan kebencian kepada perangai istri, misalnya perangai atau paras istri. Ya. Kalau ini berkaitan dengan kewajiban jihad. Perhatikan, inilah kaidah 2 berkaitan dengan bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Allah sebutkan ayat-ayat semisal dengan ini. Pertama berkaitan dengan jihad. Kata Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kalian untuk berperang dan itu dibenci oleh jiwa. Yang namanya jiwa tidak suka berperang. Apa yang kita berperang, bunuh orang atau kita terluka. Tapi kata Allah, bisa jadi kau benci sesuatu, Allah berikan kebaikan di balik kebencian tersebut. Dan benar, dengan adanya pintu jihad, kaum muslimin mendapatkan keutamaan, luasnya daerah kaum muslimin, orang-orang bisa mati syahid, dan banyak keutamaan. Bisa jadi kau benci sesuatu, itu baik bagimu. Allah tahu, kau tidak tahu. Yang kedua, tentang bagaimana menghadapi istri-istri yang ternyata mungkin tidak menyenangkan dari sisi paras atau sisi perangai. Ada 2 pilihan, kau mau cerai boleh. Ya, tapi kau bertahan juga boleh. Allah bilang terserah. Tapi kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau kau bertahan, kau benci, fa'asa, dan bisa jadi kau benci sesuatu, kau benci dari istrimu, perangai atau yang lain, wa yaj'allahu fi khairan katsira, Allah berikan kebaikan kepadamu yang kau tidak sadari. Bisa jadi dengan istri yang tersebut kau punya anak-anak yang saleh, bisa jadi istri tersebut kau diberikan kesabaran luar biasa. Bisa jadi dengan istri yang perangainya buruk tersebut kau setiap hari salat malam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal ya yang mungkin dengan istri tersebut kau tidak sibuk dengan akhlak, dengan keburukan orang, karena sibuk dengan istri yang harus diperbaiki. Bisa jadi dengan istri yang buruk tersebut kau bisa mendakwai istri dan itu ladang pahalamu seumur hidup. Dan banyak kita nggak tahu. Tapi ini Allah kasih pilihan ya. Kalau mau cerai silakan, mau bertahan silakan, tapi kalau kau bertahan, kau tidak suka, bisa jadi Allah berikan kebaikan kepadamu. Yang ketiga berkaitan dengan orang-orang munafik ketika menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, ya. Itu perbuatan yang buruk, keji. Tapi Allah mengatakan, la tahsabunna alladziina jaa'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum. Ya.
Jangan kau sangka itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kalian. Ini dalam surat An-Nur ya. 24 di lembaran kedua, bagian atas saya tidak tahu nomornya, lupa. Nanti saya carikan. Intinya ini ayat-ayat yang semisal dengan ini. Sehingga mengatakan kepada kita apa faedahnya? Faedahnya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya apa? Faedahnya kalau kita bertakwa dalam menghadapi musibah, apa yang kita benci, yakinlah Allah memberikan yang terbaik. Kita enggak tahu ya. Bisa jadi Allah datangkan suatu kebaikan kepada kita dalam bentuk perkara yang tidak kita sukai. Sama seperti dokter kasih kita obat, kita enggak suka, tapi itu kebaikan bagi kita, dan ternyata itu kebaikan bagi kita. Contoh dalam Al-Quran selain ini banyak. Contoh-contoh lain dalam Al-Quran. Bahas ya. Contoh-contoh praktik kaidah ini. Dalam Al-Quran. Banyak. Contohnya misalnya apa? Kisah ibu Nabi Musa membuang Musa ke laut. Ke laut apa? Ke Sungai Nil. Ke Sungai Nil. Ini perkara yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Perkara yang sangat menyedihkan ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ya, sangat menyedihkan. Ternyata di balik pembuangan Nabi Musa tersebut banyak kebaikan luar biasa. Ternyata si kecil Musa ketika harusnya dibunuh oleh anak buah Fir'aun, dilepas di Sungai Nil, ternyata istri Nabi Musa tidak punya anak, akhirnya dapat tabut, dibuka kotak tersebut, ternyata didapati si kecil Musa. Akhirnya dia pun suka kepada Nabi Musa. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, kata Allah, aku menjadikan orang suka kepadamu. Akhirnya Fir'aun juga suka dengan si kecil Musa. Padahal ini musuh yang dicari-cari, akhirnya dipelihara, jadilah orang yang kuat. Dan banyak kita sudah pernah punya ceramah khusus tentang masalah ini, tidak kita ingin ulangi. Intinya contoh. Terus kemudian misalnya Nabi Musa harus kabur meninggalkan Mesir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ketika Nabi Musa ternyata bersalah, di fawaqazahu Musa, Nabi Musa mukul seorang dari anak buah Fir'aun, akhirnya meninggal. Akhirnya mereka, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk, orang-orang sedang kumpul ingin membunuhmu wahai Musa. Ya, maka keluarlah engkau dari Mesir. Fakhruj inni laka minan nasihin, kata seorang yang baik, keluarlah engkau wahai Musa, aku nasihat engkau. Maka Nabi Musa pun keluar, cabut. Tidak bawa bekal, tidak bawa apa, kabur dari tempat kelahirannya, kabur dari keluarganya, harus meninggalkan ibunya, meninggalkan kakak adiknya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat tinggalnya, dan ini perkara yang menyedihkan. Nabi Musa pergi, ternyata sampai di Madian ketemu dengan laki soleh, menikah dengan seorang wanita, kemudian bekerja, kemudian Allah angkat dia menjadi seorang rasul, dan macam-macam. Ya. Kelihatannya tidak enak, kabur harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Tetapi ternyata di balik itu ada banyak perkara yang menyenangkan. Ya. Kemudian di antaranya lagi, misalnya kisah Nabi Isa, kisah Nabi Yusuf. Ya. Tentu ini kisahnya panjang, sudah sering kita ceritakan bagaimana Nabi Yusuf dihasati oleh kakak-kakaknya, dibuang dalam sumur, dijual menjadi seorang budak. Ya, seandainya Nabi Yusuf berdasarkan tidak dilakukan demikian, tidak ada yang hasad, tidak dilempar dalam sumur, dia akan menjadi orang soleh aja di samping bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi untuk menjadi seorang menteri bendaharawan keuangan di kota Mesir, maka ceritanya ada. Allah bikin skenario untuk Nabi Yusuf alaihissalam, ditakdirkan dia harus dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dilempar dalam sumur, dijual jadi budak, kemudian dibeli oleh pembesar di kota Mesir, kemudian akhirnya dituduh berzina, akhirnya dicoba akhirnya dia lolos dari cobaan tersebut, akhirnya dipenjara bertahun-tahun ya. Kemudian padahal dia orang soleh ini Nabi Yusuf alaihissalam.
ya, dimusuhi oleh kakak-kakaknya sendiri, luar biasa ujian. Dipisahkan dari ayahnya yang sangat dia cintai puluhan tahun. Tapi ujungnya apa? Ujungnya menjadi pembesar kota Mesir, menteri keuangan, bendaharawan kota Mesir. Akhirnya ayahnya, kakak-kakaknya semuanya dibalik panggil ke kota Mesir, dan Nabi Yusuf alaihissalam tinggal bersama dengan mereka dengan penuh kenyamanan, penuh terhormat, dihormati oleh penduduk kota Mesir. Ini adalah contoh keburukan ternyata membawa kebaikan. Contoh lagi, misalnya Allah sebutkan tentang kisah perang Badar dalam surat Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama akhrajal ladzina wa inna fariqam minhum lakarihun. Ya, saya lupa ayatnya sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 5 sampai 6. Ini Al-Anfal 8 5 sampai 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Tatkala Allah mengeluarkan engkau wahai Muhammad dari rumahmu bil haqq, dan ini pengeluaran yang benar. Artinya apa? Untuk berperang. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Dan sebagian dari orang-orang beriman tidak mau berperang melawan Abu Jahal dan yang mereka inginnya nangkap. Jadi kan perang Badar kita sudah sering sampaikan ya. Waktu itu Nabi SAW keluar dengan 315 pasukan untuk menghadang Abu Sufyan. Abu Sufyan hanya kelompok kecil, bawa harta yang banyak, pengawalnya cuma 20 orang. Mudah, 315 nangkap 20 gampang. Tapi ternyata ini Abu Sufyan kabur, datanglah Abu Jahal dengan 1000 pasukan. Kaum mukminin disuruh menangkap Abu Jahal senang. Disuruh ngelawan Abu Jahal kurang suka. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka ya Rasulullah, kenapa tidak ini saja dan seterusnya ya. Tapi Allah mentakdirkan mereka dibawa menuju Abu Jahal seakan-akan mereka dibawa pada kematian. Bagaimana 315 orang lawan 1000 orang. Sementara mereka dengan persenjataan yang terbatas, Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan persenjataan lengkap. Tetapi ternyata mereka tidak suka ingin berperang lawan Abu Jahal. Ternyata inilah awal pertama di mana kejayaan umat Islam. Maka perang Badar disebut dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda. Ya, artinya para sahabat enggak suka. Kalau disuruh milih, mending berperang lawan Abu Sufyan. Mudah, bawa harta banyak, ya. Kalau enggak salah 200 kilo emas dengan jumlah ribuan onta, kalau 1000 atau 2000 ekor onta, banyak. Kemudian pengawal cuma 20 atau 50, sedikit lah. Ini suruh lawan Abu Jahal, persenjataan lengkap, 1000 pasukan. Jadi suruh milih ini. Tapi Allah mentakdirkan mereka untuk menghadapi yang mereka benci, melawan 1000 pasukan. Ternyata terjadilah kejayaan bagi umat Islam. Kalau hanya cuma tangkap Abu Sufyan ambil, enggak akan jaya. Tapi ketika itu mereka ditakdirkan oleh Allah untuk melawan pasukan yang besar, akhirnya kaum muslimin menjadi jaya ya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Khidir ya, dengan gulam ya. Ya, sebagaimana disebut dalam surat Al-Kahfi, "Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Qala qatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Ketika Nabi Khidir, Nabi Musa berjalan, kemudian ada anak kecil, Nabi Khidir pun membunuh anak kecil tersebut. Nabi Musa heran, kenapa kau bunuh anak yang tidak punya dosa? Kalau dia bunuh orang mungkin kita bisa bunuh. Kenapa dia tidak punya dosa? Ternyata Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah, "Wa ma fa'altuhu an amri." Ya Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan aku untuk melakukan demikian. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan, "Wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma." Ya. Kata Nabi Khidir, adapun anak kecil tersebut, Allah wafatkan anak kecil tersebut melalui Nabi Khidir. Allah wafatkan. Tentu kedua orang tuanya sedih dan menangis tentunya. Bagaimana anak yang mereka cintai? Ya. Nabi Khidir mengatakan,
wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minain. Kenapa kedua orang tua dari anak ini orang beriman? Dan aku khawatir saking mereka berdua cinta kepada anak ini, akhirnya anak ini menjerumuskan kedua orang tua ini kepada kekufuran atau kepada kemaksiatan karena cinta membutakan. Namanya orang tua saking sayang kepada anaknya, apalagi mungkin anak satu-satunya, dia minta apa saja nurut, akhirnya terjerumus dalam kebinasaan tanpa dia sadari, ya. Maka fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan. Maka kami ingin Allah mengganti dengan anak yang lain. Anak ini meninggal, lahir anak yang baru, ya, yang ternyata lebih baik dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Kalau kita perhatikan musibah yang terjadi menyakitkan, anak meninggal. Ya. Tetapi diganti dengan anak yang lebih baik. Makanya Ibnu Qayyim kalau tidak salah mengatakan dalam sebagian bukunya, kalau Anda tidak bisa berpikir tentang hikmah daripada musibah yang menimpa Anda, pikirkanlah kisah ini. Siapa yang tidak sedih anaknya meninggal? Tapi seandainya anak tersebut tidak meninggal, ternyata anak tersebut menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Ya. Oleh karenanya anak tersebut meninggal diganti dengan anak yang lain. Ya. Kesedihan, ternyata di balik kesedihan tersebut ada kebaikan. Ini contoh, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa contoh, ya, kebaikan atau keburukan yang tidak sukai ternyata mendatangkan kebaikan. Ya. Ini contohnya dalam Al-Quranul Karim. Ya. Adapun dalam sunnah, contoh dalam sunnah banyak, ya. Contoh dalam hadis banyak banget, ya. Contohnya misalnya kisah Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah ketika wafat Abu Salamah. Kemudian contoh lagi misalnya pernikahan, ya, Fatimah binti Qais dengan Usama bin Zaid. Contoh juga misalnya taatnya Zainab binti Jahshin untuk menikah dengan Zaid bin Harithah. Ya, ini contoh dalam sunnah, dalam hadis. Adapun kisah Ummu Salamah, ma'ruf ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka dia berdoa, ya. Padahal Ummu Salamah sangat cinta kepada Abu Salamah. Dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati hadza wa khuluf li khairan minha, ya. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku dan gantilah dengan lebih baik, ya. Dia bilang, man khairun min Abi Salamah? Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Aku terkena musibah, suamiku meninggal. Aku sangat cinta kepada suamiku dan dia sangat baik. Siapa yang bisa menggantikan posisi suamiku? Ternyata karena kesabarannya, ternyata Allah punya rencana menggantikan Abu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Ummu Salamah menikah dengan Nabi, dengan orang lebih baik, jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan naiklah dia menjadi Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Demikian juga pernikahan Fatimah binti Qais dengan Usama bin Zaid. Fatimah binti Qais ketika ada yang maju melamar dia, orang Quraisy seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, melamar Fatimah binti Qais, ya. Kemudian Abu Jaham, ya, juga melamar, tapi dia pun minta petunjuk kepada Nabi, ya Rasulullah, ini dua orang melamar saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inkahi Usama, nikahilah Usama bin Zaid." Ini masalah. Fatimah binti Qais Quraisy, Usama bin Zaid, bapaknya bekas budak, Zaid bin Harithah. Kemudian Usama hitam, orangnya hitam. Fatimah binti Qais putih, cantik, kemudian Usama hitam. Apalagi budak, anaknya budak dulu. Sudah dibebaskan. Tapi akhirnya dia taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Fatimah, aku pun dicemburui oleh yang lainnya. Artinya dia mendapatkan banyak keistimewaan dengan menikah dengan Usama bin Zaid. Ya, ternyata di balik apa yang dia tidak sukai ada yang lebih baik. Contoh lagi, Zainab binti Jahshin ketika Rasulullah SAW melamarkan untuk Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bekas budak.
Budaknya Nabi bebaskan. Ya. Kemudian suruh menikah dengan Zainab binti Jahsh. Akhirnya Zainab nurut. Menikahlah Zainab binti Jahsh dengan Zaid bin Harithah. Kemudian akhirnya belum ada setahun terjadi ketidakcocokan. Ternyata Allah menghendaki Zainab cerai dengan Zaid bin Harithah. Kemudian Zainab pun menikah dengan Nabi. Dan bahkan Allah yang langsung menikahkan Nabi dengan Zainab. Tidak perlu pakai wali-wali. Ya. Falamma qadha minha Zaidun wataran zawwajnakaha. Kata Allah tatkala Zaid sudah selesai dari urusannya dengan istri yang sudah diceraikan, selesai masa iddahnya semua, kata Allah zawwajnakaha, aku pun nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab bintu Jahsyin. Jadilah dia ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Sampai Zainab bangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain, dia mengatakan zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian istri-istri Nabi yang lain dinikahkan oleh wali-wali kalian, ya Aisyah dengan Abu Bakar, semua dengan wali-walinya. Adapun aku, Allah langsung dari langit, atas langit yang 7 yang menikahkan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi contoh dalam hadis banyak juga dan masih banyak. Adapun contoh dalam kenyataan kehidupan kita sangat banyak. Kita sering menghadapi permasalahan, kita sangka buruk, ternyata di balik itu ada kebaikan. Banyak sekali, tentunya pembahasan tidak ada ujung-ujungnya. Taib, masih ada satu kaidah, mudah-mudahan kita sampaikan. Tolong dihapus. Kaidah tadi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya ingatkan, husnudzon tersebut sulit terjadi kecuali kalau kita ikut prosedur. Dihadapi ujian, ada ujian, kita sabar, bertawakal kepada Allah, kita mengeluhkan kondisi kita kepada Allah, ya bukan mengeluhkan kepada manusia. Sebagian perkataan Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, aku mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah. Kemudian wasta'inu bis sabri was salat, kita bersabar dan salat. Ya, kalau kita ikut prosedur ketika dikasih musibah, insyaallah endingnya bagus, ya. Tapi lain halnya kalau kita kemudian menghadapi musibah tersebut dengan ngamuk-ngamuk, banting sana banting sini, protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, hati meronta, ya, kemudian teriak-teriak, ya, maka susah. Kita bilang endingnya bagus, susah. Kenapa? Karena kita tidak menghadapi dengan baik. Bisa jadi itu adalah hukuman bagi kita, musibah tersebut. Tapi kalau seorang berbuat baik, bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar baginya. Ayat berikutnya atau kaidah berikutnya, kaidah yang ketiga, yaitu dari firman Allah surat Al-Baqarah 237. Surat Al-Baqarah 237 di mana Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Surat Al-Baqarah 237. Al-Baqarah 237. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqtumuhunna, ayatnya panjang, ya. Fa in talaqtum min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha fa nisfu faradtum illa ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir, ya. Ini saya singkatkan aja. Adapun isi ayat saya akan bacakan artinya. Jika kalian menceraikan istri kalian, fa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggauli istri kalian. Jadi akad nikah, kemudian belum serumah, belum malam pertama dicerai, dan itu mungkin terjadi karena kita tahu di antara kebiasaan orang-orang Arab, ya, sampai sekarang mereka membedakan antara akad dengan hidup bareng. Sebagaimana Nabi SAW menikah dengan Aisyah ketika Aisyah umurnya 6 tahun, baru hidup bareng baru ketika umur 9 tahun. Jadi antara akad dengan hidup bareng 3 tahun. Dan sampai sekarang di Arab, di Saudi masih demikian. Saya tahu sebagian kawan saya akad dulu, nanti berapa bulan kemudian baru hidup serumah. Jadi bisa terjadi di antara masa penantian tersebut, antara akad dengan hidup serumah, jadi terjadi hal-hal yang menjadikan sang suami harus menceraikan istrinya. Bisa jadi terjadi. Makanya Allah mengatakan, fa in talaqtumuhunna, kalau kalian menceraikan istri kalian, ya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian sentuh, sebelum kalian gauli, wa qad faradtum lahunna fariidhah, sementara kalian sudah sebutkan berapa jumlah mahar.
Bagaimana aturannya kalau mencerai istri belum digauli tapi sudah sebut mahar? Fanisfu ma faratum, maka jawabnya engkau harus bayar mahar separuh. Jadi misalnya seorang laki menikah dengan seorang wanita, dalam ketika disebutkan maharnya 20 juta. Ternyata setelah akad nikah sah semua, sudah jadi istrinya, belum dia gauli, dia ceraikan, maka dia harus bayar setengahnya. 10 juta. Kenapa 10 juta? Dia sudah booking ini cewek, dia sudah booking ini akhwat, tidak boleh dinikahi orang karena sudah jadi istrinya. Selama berbulan-bulan ternyata dia tidak gauli, maka syariat menyuruh dia bayar setengah aja, setengah mahar. Tetap harus dibayar. Fanisfu ma faradtum illa ayafuna, kecuali sang istri memaafkan, enggak usah dibayar. Toh saya enggak diapa-apain, saya enggak disentuh juga. Au ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, atau walinya memaafkan dia. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, dan atau sebaliknya ternyata orang yang laki-lakinya ternyata memaafkan, dia mengatakan saya tidak bayar setengah, saya bayar 20 juta semuanya. Ya, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan kalian memaafkan lebih baik, lebih dekat pada ketakwaan. Jadi maksud Allah, kalian pilih ya, dua-duanya berusaha. Sang istri berusaha tidak usah dibayar, ya udahlah saya dia belum disentuh enggak usah bayar. Sang lelaki berusaha bayar seluruhnya meskipun belum sentuh. Karena dia tahu dia sudah membooking ini perempuan, tidak bisa dinikahi oleh orang lain, pernah jadi istrinya, maka dia berusaha bayar seluruhnya. Siapa di antara keduanya yang mudah maafkan, ya bayar seluruhnya atau tidak usah dibayar, versi untuk wanita itu lebih dekat kepada ketakwaan. Setelah itu Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupa, jangan kalian tinggalkan al-fadl. Nisyan di sini ya bi mana tark. Jadi an-nisyan dalam bahasa Arab bisa maknanya az-zuhul, itu lupa. Bisa artinya at-tark, meninggalkan. Nah, maksud nisyan di sini dalam Al-Qur'an ayat ini maksudnya ini ya. Meninggalkan. Jadi jangan kalian tinggalkan al-fadl. Al-fadl ini adalah metode muamalah. Metode muamalah ada dua. Muamalah ada dua. Pertama bil adl, bil fadl. Dengan adil, dengan keutamaan. Kalau ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Maksudnya dengan adil apa? Adil itu maksudnya dia baik kita baik, dia enggak baik kita enggak baik, kan adil. Enggak apa-apa. Itu wajib, kita tidak boleh zalim, karena kalau kita meninggalkan keadilan maka zalim. Ya, dia baik, saya baik, dia buruk, saya buruk, ya. Ini namanya adil. Ada juga muamalah yang Allah anjurkan dalam ini bil fadl, yaitu dengan keutamaan. Dan ini hukumnya sunnah. Keutamaan itu apa? Kita melakukan lebih daripada keadilan. Bahkan kita berbuat baik kepada orang yang belum pernah berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang yang belum pernah berbuat baik kepada kita, lebih daripada kebaikan dia kepada kita. Jadi ada dua, kita bisa berbuat baik kepada orang yang belum pernah berbuat baik kepada kita, atau kita berbuat baik lebih baik daripada yang dia berikan kepada kita. Namanya bil fadl, ya. Ya, saya ulang, saya rincikan. Berbuat baik kepada orang yang tidak punya jasa kepada kita. Atau kedua, membalas kebaikan dengan lebih banyak dari jasa orang tersebut kepada kita. Itu namanya muamalah bil fadl. Contoh ini muamalah bil fadl seperti kisah Nabi Ibrahim. Contoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, apakah telah datang kepada engkau kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Idz dakhalu alaihi faqalu salaman, ketika mereka masuk ternyata malaikat menjelma menjadi manusia. Maka kata Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkarun, salam balik kepada suatu kaum yang saya tidak kenal. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ini tamu baru pertama kali datang. Nabi Ibrahim tidak pernah kenal sama dia, tidak pernah diundang makan sama tamu-tamu ini. Tamu asing datang. Faragha ila ahli faja'a bi ajlin samin, maka Ibrahim segera
pergi ke istrinya, kemudian dia sembelih seekor sapi, dia panggang, kemudian dia hidangkan. Dia menghidangkan sapi sebagai makanan kepada tamu-tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Bukan ceplok telur ya, bukan ceplok telur, bukan kasih telur asin ya, apalagi ikan teri, bukan ya. Tempe goreng, enggak. Ini sapi dia sembelih kepada tamu-tamu yang dia tidak pernah kenal sebelumnya. Itu namanya muamalah bil fadl, berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Bisa kita lakukan, ketemu orang miskin enggak kenal kita kasih, ketemu orang susah-susah enggak pernah kenal, enggak pernah punya jasa sama kita, kita bantu. Itu namanya muamalah bil fadl. Ya, ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah, dan inilah yang contoh Nabi SAW banyak lakukan ya. Adapun yang kedua di antara fadl, membalas kebaikan dengan lebih banyak dari jasa orang. Orang pernah bantu kita sekian, kita bantu lebih banyak. Orang ini dulu waktu saya masih susah dia pernah bantu saya. Kita bantu sekarang lebih banyak misalnya. Kita lebih membalas dengan lebih banyak. Itu namanya muamalah dengan fadl. Ini hukumnya sunnah. Kalau yang wajib kita membalas sesuai dengan kadar muamalah orang kepada kita. Nah, di sini Allah menyuruh kita untuk bermuamalah dengan bil fadl ini, bil fadl ya, bermuamalah dengan bil fadl. Wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian tinggalkan muamalah dengan bil fadl di antara kalian. Ayat ini berkaitan dengan dua orang tadi. Tadi sudah kita ceritakan, seorang laki menikah dengan seorang wanita, baru terjadi akad nikah, belum ada digauli, belum ada serumah, belum ada malam pertama, kemudian terjadi perceraian. Maka dua-duanya tidak ada jasa di antara yang lain. Laki tidak berjasa kepada wanita, wanita tidak punya jasa kepada laki. Belum dinikmati, belum bareng-bareng. Tetapi Allah menyuruh meskipun belum pernah serumah sebelumnya, tapi bermuamalah dengan yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Sang wanita ketika lelaki mau bayar mahar setengah, bilang aja enggak usah bayar. Itu muamalah dengan fadl. Sang wanita memaafkan. Kemudian sebaliknya, ketika sang wanita minta dibayar dengan mahar, lelaki memaafkan, dia bayar seluruhnya, bukan bayar setengah saja. Dia bayar 20 juta. Jadi dia yang memaafkan dengan bayar 20 juta. Mana di antara mereka yang di luar itu lebih baik ya. Itulah muamalah bil fadl. Muamalah bil fadl ya. Dan inilah tafsir yang benar dari surat Al-Baqarah ayat 237. Ini tafsir yang benar ya. Tafsir yang benar. Tafsir yang benar. Jadi kita yang disuruh untuk bermuamalah dengan al-fadl. Sana ada tafsir yang salah. Ada tafsir yang salah. Tafsir yang salah, dan ini terjadi dalam beberapa tulisan yang salah tentang ayat ini. Meski maknanya benar. Kenapa bisa demikian? Jadi ini termasuk penulis buku yang sedang kita bahas, beliau menempuh tafsir yang keliru. Karena ini tafsir tidak disampaikan oleh para ulama dalam buku-buku tafsir mereka. Jadi menafsirkannya gini. Wala tansaul fadla bainakum. Ya, ditafsirkan jangan lupa ya kebaikan-kebaikan lama masa lalu di antara kalian. Sehingga ditafsirkan kalau terjadi perceraian, antara laki dengan wanita, sudah jangan ribut-ribut. Ingat, sudah cerai sudah, suami dulu pernah baik. Waktu jadi mantan suami dulu, waktu jadi suami saya baik. Wanita juga dulu punya jasa. Ingat kebaikan-kebaikannya sehingga bisa cerai dengan baik-baik. Ya. Dan itulah perintah Allah, fariquhunna bima'ruf. Kalau mau amsikuhunna bima'ruf, kalau mau tahan dengan cara yang baik, kalau mau cerai dengan cara yang baik. Di antara agar bisa perceraian dengan cara yang baik, ingatlah kebaikan-kebaikan masa lalu. Ini sebagian dai menafsirkan dengan tafsiran seperti ini. Ini tafsiran yang salah. Yang benar yang saya jelaskan tadi, karena ini kasus terjadi antara dua orang yang belum serumah. Adapun ini dibawakan kepada makna sudah serumah, sudah tinggal bertahun-tahun, kemudian cerai, maka jangan lupa keindahan masa lalu supaya tidak ribut di kemudian hari. Ini maknanya, tafsirnya salah, tapi maknanya benar. Ya. Kenapa saya bilang maknanya benar? Karena kalau kita disuruh oleh Allah, kembali kepada tafsir yang benar, kalau kita disuruh Allah untuk berbuat yang baik kepada orang yang tidak punya jasa kepada kita, kita disuruh baik,
Bagaimana lagi dengan orang yang pernah punya jasa kepada kita? Jadi tafsir dengan, saya ulangi, tafsir dengan cara ini adalah tafsir yang keliru. Ini tafsir yang keliru. Salah tafsir. Salah tafsir. Tidak disebutkan dalam buku tafsir manapun. Dari dua sisi. Pertama, ini diartikan dengan lupa, padahal yang benar artinya adalah meninggalkan. Nisyan sih artikan lupa. Yang kedua, al-fadl di sini disandarkan kepada orang lain. Padahal al-fadl di sini kita yang disuruh mengerjakannya. Artinya seakan-akan Allah mengatakan jangan kau lupa kebaikan orang lain. Padahal harusnya tafsirnya, lakukanlah muamalah engkau yang melakukan muamalah terbaik kepada orang lain, bukan keingat kebaikan orang lain. Tapi ini salah tafsir, tetapi maknanya benar, tadi saya ingatkan. Tetapi maknanya benar, bahkan merupakan konsekuensi dari tafsir yang benar. Ya. Karena tafsir yang benar mengatakan jika kepada orang yang tidak punya jasa kita disuruh baik, disuruh berbuat baik, apalagi yang pernah punya jasa. Oke, ini dua-dua hal ini ya, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tolong difoto ya. Ini dua hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, al-mu'amalatu bil fadl, bermuamalah dengan yang terbaik, yang meskipun orang tersebut tidak punya jasa kepada kita. Bisa kita lakukan kepada tetangga yang mungkin tidak ada jasanya kecil, atau kepada siapa saja yang kita temui ya. Kita berbuat yang terbaik bagi mereka. Dan Allah di akhir ayat mengatakan innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kau lakukan. Kita berbuat baik, mungkin orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Kita bermuamalah dengan al-fadl. Ya. Demikian juga kalau misalnya kita punya masalah dengan orang, misal dengan istri atau yang lainnya, ingat kebaikan-kebaikan orang tersebut sehingga tidak menjadikan kita dendam berlarut-larut dan kita mudah memaafkan. Kalau bisa kita balas keburukan dengan kebaikan, ya dan itu muamalah dengan al-fadl, ya, maka itu membahagiakan kita tentunya dan memudahkan kita untuk masuk surga. Baik, demikian para ikhwan dan akhwat kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, melanjutkan kaidah-kaidah yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.